Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ya, Bu. Alhamdulillah. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Talanglebar dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Talanglebar yang berbahagia dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, nikmat sehat, nikmat sempat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, pada pagi menjelang siang hari ini, di sini saya akan memberikan pemaparan tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Namun sebelum itu, di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi yang nanti akan saya sampaikan sendiri, dan yang keempat adalah penutup. Untuk demi kelancaran kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca lafal basmalah. Selanjutnya sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Jasmia, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SDN 1 Talanglebar yang saya hormati dan muliakan Allah, marilah pertama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala yang senantiasa melimpahkan taufik serta hidayahnya pada kita sekalian sehingga kita diberi nikmat sehat dan sebagainya yang tak ternilai-nilainya dan kita dapat melaksanakan tugas dan tetap dalam lindungannya. Salam dan salawat marilah kita katakan pada diri kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita mengharap syafaat yang mulia. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah untuk hari ini jadwal dari kurang yaitu guru penggerak untuk menampilkan aksi-aksi mereka demi tercapainya apa yang mereka tidak-tidakkan dan mereka dapatkan untuk menuju kesuksesan. Jadi mari kita dukung, kita support supaya acara ini sampai akhir nanti karena selama 6 bulan berjalan dengan lancar. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu untuk semangat untuk memberi dukungan kepada rekan kita yaitu Bapak Aprilia supaya lebih giat lagi, lebih semangat lagi, dan kita doakan semoga semua acara demi acara telah terjangkau maksudnya berjalan dengan lancar dan terjangkau oleh beliau. Dan hanya itu dari saya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelum saya tutup, ada pantun sedikit saya bacakan, tapi kalau kurang pas jangan diketawakan ya. Beli buku di pasar Kamis, pohonnya rimbun, buahnya lebat. Di ruang ini kita duduk manis, menyaksikan aksi guru yang berbakat. Buah dondang, buah kemundur, buah semangka, dimakan bersama sahabat. Mari dong kita dukung sahabat kita biar menjadi guru yang hebat. Terima kasih. Saya sebagai manusia biasa tak luput dari salah dan hilaf. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu semuanya saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jasmia atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah penyampaian materi. Kita di sini sharing saja Bapak Ibu ya. Nah di sini saya akan menyampaikan pemaparan materi yang sudah saya dapatkan di pendidikan ini, tepatnya di modul 1.4 tentang budaya positif.
Namun sebelum itu, sebelum masuk ke materi, saya mau ikutan juga sama seperti kepala sekolah, mau ikutan pantun juga. Boleh ya? Boleh. Jangan lupa cakepnya ya. Jalan-jalan ke Bengkulu. Pulangnya membeli buku. Jangan bosan menuntut ilmu. Semoga kita selalu dalam semangat yang baru. Semangat Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Baik, kita lanjut ke materi. Di sini tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya pelajari kurang lebih hampir 2 bulan ini di pendidikan guru penggerak. Kira-kira apa sih budaya positif ini ya Bapak Ibu ya? Pernah dengar kan budaya positif ya? Sudah sering dengar ya? Kira-kira apa ini budaya positif? Boleh Bu, apa itu budaya positif Bu? Tempat belajar, Oh ini. tempat belajar yang membuat murid senang. Silakan Bu Intan. Tempat belajar di mana tempat murid-murid senang, nyaman dan tentram. Terima kasih Bu Intan. Kasih aplaus dulu buat Bu Intan. Jadi budaya positif itu adalah suatu kebiasaan. Oh sebelum itu nih, tadi sebelum masuk lanjut lagi ke dalam materi, mungkin kemarin dalam pendampingan individu sudah saya kenalkan ya, tetapi saya kenalkan lagi biar tambah kenal dan tambah lebih sayang. Kalau tidak kenal maka tidak sayang, jadi supaya sayang. Jadi di pendidikan guru penggerak ini saya dikenali orang-orang hebat ini. Yang pertama Ibu Maria Dwi Retnosari MPD, dia selaku pengajar praktik saya di CGP Angkatan 10 Kabupaten Tanggamus. Dan dia diibaratkan sebagai angkatan darat di pendidikan guru penggerak ini. Kemudian yang kedua adalah Bapak Jarwono Esko, dia adalah fasilitator CGP Angkatan 10 Kabupaten Tanggamus, dan dia diibaratkan sebagai angkatan udara. Jadi kalau misalnya saya online atau Zoom, nah beliau yang membimbing, membersamai kami di guru penggerak ini. Dan kemudian ini saya sendiri sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Tanggamus. Sudah kenal semua ya. Lanjut ya. Nah, di sini budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan. Kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di sekolah. Nah, dalam budaya positif tersebut ternyata ada konsep inti di dalam budaya positif. Nah ini yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi 7 inti budaya positif ini yang akan kita bahas satu persatu. Kita masuk ke yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang berbeda. Sehingga para peserta ini belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar ada 6 elemen profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Yang pertama apa kemarin ya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Ketiga bergotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi ini tujuan akhir kita sebenarnya, menciptakan, mewujudkan peserta didik kita yang mempunyai karakter profil belajar Pancasila. Kemudian di sini kita akan belajar juga tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah di sini kadang kita menjadi guru ada ilusi guru mengontrol murid. Tetapi pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya.
walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang menginginkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kadang kita selalu mengontrol murid seperti itu ya. Kemudian konsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kadang kita memberi penguatan positif yang efektif dan bermanfaat itu menurut kita. Kadang kalau misalnya anak berbuat punya prestasi, dia langsung diberi penguatan yang bermanfaat. Tetapi kalau misalnya itu berjalan dengan terus menerus tanpa ada dari dirinya sendiri, dari hati sendiri untuk melakukan sesuatu, itu takutnya anak itu tergantung. Jadi dia tidak mau melakukan hal sesuatu yang baik itu tanpa dia mendapat penghargaan dari seorang guru. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini kadang kita sering memberi kritik kepada anak, kritik dan membuat bersalah itu ternyata mampu menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk membuat murid menuju pada identitas gagal ternyata. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk identifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kadang kita selalu memberi kritik kepada anak atau membuat anak itu merasa bersalah. Ternyata itu menguatkan karakter mereka. Ya, kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu apapun yang dilakukan dapat diterima. Kadang kita menyuruh anak harus berbuat seperti itu. Kadang apa yang kita mau sebenarnya ya, bukan anak yang mau, tetapi guru yang mau. Sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau misalnya kita memaksa anak, ya mungkin pada saat itu anak pasti mau. Tetapi pada jangka panjang itu tidak akan berjalan lancar. Karena anak merasa tertekan dan merasa dipaksa. Karena sesuatu yang dipaksa itu pasti tidak enak di Bapak Ibu ya. Iya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, stimulus respon dan teori kontrol. Kita selama ini realitanya kita menganggap kebutuhan kita itu sama, menganggap kebutuhan anak murid itu sama. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Ternyata kebutuhan anak-anak itu berbeda. Ada anak-anak yang menerima pembelajaran itu bisa dengan cepat dia menerima pembelajaran dengan cara mendengarkan, dan ada dengan cara melihat, kemudian ada juga dengan cara kinestetik. Jadi dia aktif kalau sering bergerak seperti itu. Nah, jadi di situ kita pahami ternyata anak-anak ini kebutuhannya itu berbeda, tidak sama. Tapi selama ini kadang kita menganggapnya anak harus bisa nih dengan pembelajaran seperti ini, gitu ya. Nah, mulai sekarang kita belajar memahami karakter anak itu masing-masing itu seperti apa sih. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata kalau di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, seperti kita memberikan pembelajaran anak, kita memberikan materi ke depan, misalnya hanya ceramah atau memberi tulisan di papan tulis, kita menganggap semua orang anak-anak itu melihat itu sama. Ternyata tidak juga, Bapak Ibu. Jadi setiap orang memiliki gambaran itu berbeda. Jadi kadang kalau misalnya kita ceramah, kadang anak itu ada yang lebih cepat menangkap pembelajaran, memahami, dan ternyata juga tidak ada yang tidak. Kemudian selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
dunia. Kita mencoba nih mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kita punya pendapat seperti ini. Jadi kita kadang menganggap orang-orang, menganggap anak murid itu sama di pandangannya dengan kita. Ternyata juga tidak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau bisa kita memang harus saling memahami satu sama lain ya. Jadi kita nggak bisa harus punya prinsip, punya pandangan satu. Kita menganggap teman-teman kita harus sama dengan pandangan kita. Itu tidak. Jadi harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini sering kan kalau anak-anak murid kita membuat perilaku yang tidak bagus, misalnya mengejek temannya, mengganggu temannya, itu kan kita sudah nilai, oh perilaku kami buruk ini, seperti itu kan ya. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus pahami sekarang. Kadang anak banyak tingkahnya, banyak lakunya di kelas maupun di luar bersama teman-temannya. Kadang dia memiliki tujuan. Secara tidak sadar kadang kita, anak kita sendiri juga di rumah ya. Kadang banyak tingkahnya, banyak lakunya. Ternyata kadang dia punya tujuan. Itu sering minta diperhatikan. Begitu Bapak Ibu ya. Kadang kan begitu. Ini anak kok banyak tingkahnya sekali sih. Sering kita bilang nakal gitu ya. Ternyata mereka tuh sebenarnya punya tujuan. Mereka kadang minta diperhatikan. Karena memang kurang perhatian dari kita. Kemudian selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini ibaratkan kita mempunyai suatu rahasia yang kita tuliskan, rahasia hidup kita, yang tidak ada satupun orang yang tahu. Kita ibaratkan simpan di genggaman tangan kita. Simpan di genggaman tangan kita. Kemudian ada seseorang, ada teman kita yang memaksa untuk membuka genggaman kita. Itu harus bagaimana Bapak Ibu? Apakah kalau ada teman yang memaksa atau meminta dengan baik-baik genggaman tangan kita, kita harus buka dengan cepat? Bagaimana Bapak? Ya dipertahankan dulu. Pertahankan dulu. Ya, kita lihat temannya itu bagaimana. Iya. Dia bisa menjaga rahasia atau tidak. Ya kalau memang temannya bisa menjaga rahasia ya kita buka, tapi kalau tidak ya jangan. Oh, gitu ya. Nah, kalau menurut Ibu gimana? Kalau kita punya rahasia nih di genggaman tangan nih, ada teman kita yang mau pegang ini rahasia kita. Nah, disimpan dulu. Nah, jadi kita lihat dari ilusi yang sudah saya ibaratkan genggaman tangan. Itu tergantung diri kita, kontrol diri kita. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Hanya diri kita saja yang bisa mengontrol diri kita. Jadi tidak, walaupun dengan paksaan, walaupun dengan rayuan, walaupun dengan bujukan, tapi kalau misalnya kita tidak mau membuka genggaman kita, itu tidak akan bisa terbuka. Karena kontrol itu hanya ada pada diri kita sendiri. Kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Kita mau menjadi orang yang lebih baik, mau menjadi orang yang lebih buruk, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Jadi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, tadi seperti saya umpamakan genggaman tangan. Anda kira kalau misalnya saya memegang tangan, Anda kira bisa membuka tangan saya dengan mudah walaupun dengan paksaan atau bujukan? Ternyata tidak. Karena kontrol itu ada di diri saya. Jadi terserah saya. Mau saya buka atau tidak, walaupun dengan paksaan ataupun rayuan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, tadi kalau misalnya membuka tangan ini tidak bisa dibuka secara paksa, tidak bisa dibujuk dengan bujukan tidak bisa dibuka, maka pemaksaan akan ada. Ternyata itu tidak. Itu kolaborasi. Jadi kalau misalnya pemaksaan tidak bisa, pasti ada cara-cara lain untuk bagaimana cara membukanya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya kontrol itu ada pada siapa? Diri kita sendiri. Jadi kita jangan mau kontrol orang lain. Ya, karena semua kontrol diri kita sendiri. Untuk kontrol diri kita. Selanjutnya, nah yang kedua yaitu disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar.
diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu diharapkan tumbuh dari diri sendiri. Diharapkan ada kesadaran diri sendiri, bukan karena dia takut dihukum atau karena dia mau punya ingin dapat penghargaan atau hadiah, tetapi disiplin itu diharapkan timbul dari hati mereka sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang timbul dari diri sendiri, dari dalam, tidak adanya paksaan dari luar dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai beberapa kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kadang kalau misalnya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita akan melakukan apapun. Ya kan Bapak Ibu ya? Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut kita akan melakukan apapun yang menurut kita baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya makanan, tempat untuk berlindung atau beristirahat, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua kasih sayang. Kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang. Kita sangat membutuhkan kasih sayang. Entah itu hubungan dengan relasi kerja, sosial, keluarga, sahabat, teman, atau kelompok. Kebutuhan ini melibatkan kebutuhan ketulusan dan kehangatan di dalamnya. Jadi kasih sayang itu membutuhkan ketulusan, kehangatan. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu seperti apa? Kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil didengar dan diakui. Itu kebutuhan dasar yang ketiga. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru, dan mengeksplorasinya. Nah, jadi kebutuhan kebebasan ini semau dia maunya seperti apa. Dia pengen bebas melakukan apapun tanpa ada paksaan, tanpa disuruh orang, misalnya seperti itu. Dan yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang, sehingga berupaya untuk mencari kesenangan. Kadang seseorang tuh mau melakukan apapun yang penting dia senang. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya yang keempat nilai positifnya yaitu motivasi perilaku manusia. Karena manusia itu melakukan sesuatu yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang anak-anak kita melakukan sesuatu, misalnya dia berangkatnya tidak telat atau dia tidak mengganggu, kadang dia takut dihukum, dia takut tidak nyaman kalau sekolah, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang dia melakukan sesuatu hal karena dia mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang dia melakukan hal baik, misalnya membuang sampah pas ada gurunya aja, karena dia mengharapkan penghargaan dari gurunya. Anakku rajin bener ya buang sampah. Itu motivasi perilaku manusia. Dan yang kedua ini adalah motivasi ekstrinsik namanya. Itu motivasi dari luar. Karena dia takut dihukum melakukan hal itu, takut merasa tidak nyaman kalau saya tidak melakukan hal itu. Kemudian dia melakukan itu karena mengharapkan imbalan, mengharapkan hadiah, mengharapkan penghargaan dari orang yang ia tuju. Nah, itu sebenarnya motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Kemudian yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka
percaya. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia intrinsik, artinya dari dalam. Itu tumbuh dari kesadarannya masing-masing. Dia melakukan, misalnya tadi membuang sampah, ada atau tidak adanya guru, dia tetap membuang sampah. Ada atau tidak adanya guru, dia tetap disiplin mengikuti pembelajaran. Nah, itu perilaku manusia yang timbul dari dirinya sendiri, yang ada dari hatinya, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan hadiah, atau takut dihukum, atau takut tadi saya tidak merasa nyaman nih kalau saya tidak melakukan itu. Nah, itu tidak. Itu perilaku manusia yang dari dalam. Kemudian selanjutnya, nah, untuk hukuman itu kadang tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Jadi selama ini kalau misalnya kita memberi hukuman kepada anak, itu kan kadang-kadang tidak terencana. Misalnya anak membuang sampah sembarangan, kita langsung hukum nih, membersihkan lingkungan sekolah. Atau karena anak ini membuang sampah sembarangan, dia langsung disuruh membersihkan WC seperti itu. Itu tidak terencanakan, tiba-tiba, dan itu satu arah tanpa anak itu dilibatkan dulu nih konsekuensinya apa, langsung kita menghukum anak. Itu namanya hukuman ya. Jadi bisa hukuman psikis ataupun fisik. Jangan dulu masih ya pakai fisik ya. Kalau misalnya anak yang tidak rajin, pakai penghapus, pakai kapur ya, zaman dulu ya. Nah, itu adalah hukuman. Itu berjalan satu arah saja tanpa melibatkan anak tersebut, dan itu tiba-tiba kalau hukuman, tidak ada rencana. Kemudian kalau konsekuensi, sebenarnya kalau konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kalau konsekuensi, kadang kalau misalnya kita membuat kesepakatan kelas, kadang kesepakatan kelas ini, tapi murid ini dibuat tidak nyaman dengan kesepakatan itu. Tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi guru ini punya kontrol penuh terhadap anak murid, ya. Jadi seperti tadi itu ilusi kontrol. Jadi guru ini punya kuasa penuh, kontrol penuh terhadap anak murid. Itu namanya konsekuensi. Kemudian restitusi. Nah, di sini restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini yang akan kita belajar terapkan. Jadi untuk menghadapi anak yang bermasalah, kita belajar nanti restitusi. Nanti ada contohnya bagaimana penerapan restitusi pada anak murid ya. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita rangkul anak, kita stabilkan dulu identitasnya, kita validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Di situ nanti ada restitusi. Jadi anak itu kita libatkan, kita kolaboratif sama anak. Jadi kita nanti ngobrol sama anak. Itu kenapa sih kamu melakukan kesalahan seperti ini? Kemudian kalau kamu melakukan kesalahan ini, apa yang akan terjadi di sini? Ini di restitusi ini. Ini yang akan kita terapkan, belajar kita terapkan. Selanjutnya, ini kayaknya ngantuk ya Bapak Ibu ya. Boleh dong kita SBK sebentar supaya tidak ngantuk. Boleh ya, ngantuk ya. Semangat pagi. Pagi. Ya, tetap semangat ya Bapak Ibu. Jangan supaya tetap semangat. Ayo Bapak Ibu silakan maju ke depan. Ayo Ibu, kepala sekolah silakan. Bapak silakan Pak supaya nggak ngantuk Pak. Kayaknya Bapak ngantuk banget deh. Yuk, SBK maju. Boleh sedikit yang semangat ya Bapak Ibu ya, supaya nggak ngantuk. Jalan dan lagu. Ayo Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu semangat sambil senyum.
Gantung lagi ya. Gantung lagi ya. Masih semangat ya. Masih. Semangat dong. Pak Katina biasa nggak pernah joget. Ini semangat bener ya. Apalagi Pak Mus ya. Semangat ya. Semangat. Boleh sambil minum atau sambil makan cemilan boleh deh. Biar tetap semangat. Biar nggak ngantuk ya. Kemudian kita lanjut lagi pada yang keenam ya. Budaya positif yang keenam yaitu 5 posisi kontrol. Nah di sini kita akan menyadari diri kita sendiri. Kita sebagai guru saat ini ada di posisi yang mana? Posisi kontrol. Apakah penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Ataukah pemantau? Ataukah teman? Ataukah manajer? Kira-kira Bapak Ibu saat ini sebagai apa ya posisi kontrolnya ya? Coba. Teman ya Bu ya? Apa Bu? Sebagai penghukum. Ada 2 saya. Apa Pak? Ya, teman sama pemantau. Oh teman sama pemantau. Kalau Pak Hakim apa Pak nih? Posisi kontrolnya apa? Teman sama pemantau. Oh teman sama pemantau. Yuk kita kulik bareng-bareng yuk. Apa sih penghukum itu? Contohnya seperti apa? Kalau penghukum. Nah yang pertama ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nih, kalau misalnya dia sebagai posisi kontrol yang penghukum, dia bakal bilang gini, hormat pada bendera selama 1 jam. Atau kamu dijemur nih selama 1 jam karena kamu tidak memakai atribut saat upacara. Itu sebenarnya posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Kadang masih ada ya Bapak Ibu ya, posisi kontrol kita seperti itu, tanpa kita sadari sebenarnya. Nah, di sini nanti kita belajar pelan-pelan untuk merubahnya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi kadang kita ngomong nyindir-nyindir halus gitu sama anak ya. Sering ngomongnya gini, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, kadang walaupun bahasa kita agak halus tapi kayaknya menyudutkan murid ya. Nah itu namanya pembuat merasa bersalah. Jadi anak murid ini kita buat dia merasa bersalah dengan kata-kata kita ini. Nah seperti itu ya contohnya. Kemudian yang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu ya. Ada seperti itu ya teman ya Pak ya. Jadi ya kamu jangan gitu lagi dong. Seperti itu ya. Kamu harus dirubah kebiasaannya. Nggak boleh seperti itu lagi. Setiap upacara harus memakai atribut lengkap. Seperti itu. Nah itu posisi kontrol kita adalah sebagai teman. Kemudian yang pemantau nih Pak. Itu posisi kontrol sebagai pemantau. Contoh kalimatnya seperti itu kalau kita bicara dengan anak. Kemudian yang kelima, nah inilah yang diharapkan kita sebagai guru bisa menjadi posisi kontrol yang kelima ini, yaitu manajer. Jadi pada manajer ini kita melibatkan siswa. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah jadi kita melakukan pendekatan kepada anak murid. Tidak semata-mata seperti penghukum tadi, langsung dihukum secara tiba-tiba, ya tidak terencana, menyudutkan anak murid. Kontrol ada di guru semua. Kamu langsung dijemur nih 1 jam di lapangan, seperti itu namanya penghukum. Nah diharapkan kita semua bisa menjadi seorang manajer. Jadi anak itu kita rangkul, kita dekati, kita identifikasi sih kenapa dia melakukan hal kesalahan seperti itu, kenapa dia tidak sampai memakai atribut sekolah. Mungkin ada alasannya dia melakukan hal itu, ya kan? Nah di sini nanti kita akan belajar pelan-pelan bagaimana kita
menjadi seorang guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Saya Bapak Ibu ya. Nah di sini kira-kira nih kalau misalnya kita bilang nih sama anak murid, misalnya murid melakukan kesalahan nih, ada kasus lagi misalnya, kemudian kita bilang, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya apa? Apa Bu? Posisi kontrol kalau misalnya saya kecewa sekali dengan kamu, apa ini? Apakah pembuat merasa bersalah ataukah pemantau? Merasa bersalah. Ya. Pembuat merasa bersalah. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Dia bahasanya halus, cuma kan sepertinya agak menyudutkan anak. Jadi anaknya merasa iya ya saya salah ya, gitu ya. Nah ini membuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah kira-kira apa nih tadi? Kamu kira-kira apa nih? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa ini? Apa? Pemantau. Ya betul sekali. Pemantau ya, ya Bapak Ibu ya. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya. Cuma mantau. Kalau mantau itu kan cuma melihat aja ya kita ya, tanpa kita tahu di alasan dia melakukan itu kenapa. Pasti semua anak itu melakukan segala sesuatu punya alasan. Nah itu namanya pemantau. Kemudian yang ketiga nih, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah kira-kira apa ini? Ibu bisa? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apakah kita sebagai ibu? Nah, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Apa Bu? Itu manajer. Manajer. Jadi ya benar sekali ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah di sini posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Jadi kita mendekati anak dulu. Apa sih rencana untuk menyelesaikan masalah? Kamu pasti ada satu alasan dong melakukan hal ini. Nah kita tuntun murid, kita bimbing murid. Kalau ada masalah, kita bimbing mereka untuk menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa dari kita. Jadi kita buat dua anak itu sadar dengan kesalahan mereka. Kemudian kita bimbing, kita tuntut untuk mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah itu namanya posisi kontrol manajer. Kemudian selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu ya. Nah kira-kira posisinya apa? Betul sekali. Jadi kalau misalnya ayolah lakukan demi ibu ya, posisi kontrol seperti ini adalah teman. Kemudian yang terakhir nih, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah di sini apa? Penghukum. Di sini posisi kontrolnya adalah penghukum. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi kamu langsung memberi hukuman kepada anak. Jika dia tidak mengerjakan tugas, kamu kita guru langsung tidak memberikan nilai kepada anak. Tanpa itu tadi, tanpa kita tanya dulu, kenapa sih dia tidak mengerjakan tugas? Pasti ada alasannya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada berapa tadi posisi kontrol kita? 5. Ada 5. Apa saja? Penghukum, teman, pemantau, manajer, dan pembuat merasa bersalah. Nah, kita sudah belajar nih 5 posisi kontrol. Setuju nggak nih kalau kita di posisi kontrol yang apa nih yang bagus nih? Ya, manajer. Jadi kita belajar ya Bapak Ibu semua ya. Kita memposisikan kita guru posisi kontrolnya di manajer. Jadi kita manajer itu bisa masuk ke teman, bisa masuk ke pemantau, gitu ya. Dan selanjutnya. Kebanyakan sekarang ini kita menghukum sih. Nah, ya betul ya. Tadi ya. Menghukum ya secara tiba-tiba. Ya pokoknya kalau secara tiba-tiba itu tanpa terencana, kita melihat kesalahan anak waktu itu dan langsung diberi konsekuensinya, itu namanya penghukum. Jadi sekarang kita belajar melakukan perubahan pelan-pelan di Bapak Ibu ya. Saya juga di sini belajar juga. Kita semua di sini belajar bagaimana cara menghadapi murid. Mudah-mudahan dengan niat kita memberikan perubahan, melaksanakan perubahan pada anak-anak menjadi lebih baik, itu diberikan kelancaran. Yang pastinya kita sebagai guru mudah-mudahan diberikan kesabaran, kekuatan dan kesehatan untuk mendidik dan menuntun anak-anak kita untuk ke arah yang lebih baik lagi. Jadi belajar nih sekarang pelan-pelan, kurangi nanti lama-lama hilang posisi
kontrol kita sebagai penghukum, belajar kita nanti sebagai manajer. Jadi manajer itu mengayomi, mendidik, memberikan yang terbaik lah buat anak. Jadi kita beri kesempatan buat anak tuh. Kenapa dia melakukan kesalahan seperti itu? Kadang kalau misalnya sekarang kan kita tidak mau mendengar ya alasan anak apa sih, kenapa dia tidak misalnya tidak memakai atribut lengkap. Pasti langsung, kamu tidak memakai atribut lengkap, kamu saya hukum. Jemuran berjemur di lapangan selama 1 jam. Tanpa kita tahu, mungkin di rumah dia punya masalah, dia bisa telat, kenapa? Mungkin alat atributnya hilang, atau dia punya masalah dengan orang tuanya. Kita selama ini kan tidak tahu seperti itu, sampai ke situ-situ ya cari informasinya. Pokoknya kita tahu anak kita di sekolah seadanya seperti itu. Kalau tidak sesuai dengan aturan sekolah, kita langsung marah, kita langsung hukum. Nah, di situ nanti kita belajar dihilangkan, pelan-pelan kita merubah paradigma belajar kita. Kita supaya bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Ya kayak tadi saya. Gimana Pak? Ya contohnya kejadian tadi pagi. Nah saya juga mengalami, saya juga tadi sadar tadi pagi. Contohnya anak saya sendiri. Nah, Ya seharusnya tadi hari ini kan hari Kamis. Ya. Seharusnya pakai batik. Nah kesalahan ibunya nggak tahu tiba-tiba batiknya direndam. Akhirnya tadi dia tidak seragam, pakai batik akhirnya. Itu untung aja Bu Intan nggak langsung menekan sanksi tadi. Gitu ya. Iya, itu juga. Akhirnya saya juga tadi sadar. Waduh, kemarin saya juga kenapa kok nggak saya tanya dulu anaknya gitu dari kelas 1 lalu saya marah. Makanya dari belajar ini saya juga waduh memang seharusnya kita pantau dulu, udah itu kita Cari. tanya dulu apa penyebab dia nggak pakai seragam. Nah, ya. Gitu kan? Seperti itu ya Pak. Terima kasih Bu. Ya, betul sekali Pak. Jadi mulai sekarang, kadang dia secara tidak sadar sih ya, karena memang budaya kita dari dulu ya, dari dulu budaya kita sepertinya memang guru ini punya kontrol penuh untuk murid-murid. Murid-murid ini dari zaman dulu itu pokoknya maunya harus apa maunya guru, gitu ya. Bukan kita mengikuti apa maunya murid, kita tuntun, kita bimbing. Yang kira-kira memang muridnya sudah melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, tidak lurus lagi, itulah tugas kita meluruskan. Seperti yang kita bahas pada pertemuan kemarin, murid itu sebenarnya dilahirkan dengan karakter yang berbeda-beda, mempunyai minat bakat yang berbeda-beda. Diibaratkan murid itu memang sudah dilahirkan dengan goresan samar. Dulunya kita tahu murid itu sepertinya diibaratkan seperti kertas kosong. Ternyata itu salah. Ya Bapak ya dulu ya, murid itu bersih. Diibaratkan seperti kertas kosong. Ternyata tidak. Murid itu dilahirkan dengan minat dan bakat mereka yang masing-masing berbeda-beda. Mereka itu sebenarnya sudah mempunyai goresan-goresan samar. Nah, tugas kita lah sebagai guru untuk mendidik, membimbing, menuntun mereka, melayani mereka untuk menebalkan goresan-goresan yang samar tersebut. Kita nih sebagai guru harus lebih kreatif, aktif, dan teliti nih mendidik dan menuntun anak. Kita lihat nih goresan samar-samarnya itu apakah baik, apakah buruk. Seperti itu. Jadi kalau misalnya goresan samarnya itu memang buruk, itu tugas kita untuk lebih kita samarkan lagi. Tetapi kalau goresan samarnya itu memang sudah baik, itu tugas kita untuk menebalkan goresan itu. Jadi dirubah ya, dirubah apa ya namanya ya, pemikiran kita lah untuk anak murid. Jadi anak murid itu dilahirkan bukan seperti kertas kosong, tetapi sudah mempunyai garis-garis yang samar. Dan untuk menebalkannya itu adalah tugas kita Bapak Ibu guru. Kita yakini sekarang bahwa murid kita itu mempunyai minat bakatnya mereka masing-masing. Kita dari zaman dulu tahunya anak yang pintar itu hanya di akademiknya saja. Ya, kita sepertinya bangga sekali dengan anak-anak yang ranking 1, 2, 3. Tanpa kita sebenarnya tidak menyadari mereka yang tidak mendapatkan peringkat, tidak mendapatkan ranking, ternyata sebenarnya mereka mempunyai kelebihan mereka masing-masing. Anak kita itu tidak hanya pintar di akademik saja sebenarnya. Ada yang minatnya seni, ya, ada olahraga, memang ada yang akademik, ada akademik juga pelajarannya macam-macam. Misalnya selama ini kita selalu menuntut anak supaya bisa matematika semua, ya.
Kalau misalnya anak tidak bisa pelajaran matematika perkalian, kita selalu marah, ya. Kamu ini bagaimana sih perkalian dari kelas berapa sampai kelas 6 ini kok tidak hafal-hafal? Kita selalu begitu, menuntut anak. Nah, sekarang kita belajar berubah. Ternyata anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita belajar untuk namanya pembelajaran diferensiasi. Jadi anak itu berbeda-beda. Memang di sini dituntut kita sebagai guru yang super, ya, super aktif, super kreatif, lebih bisa paham karakter anak kita masing-masing. Jadi sekarang kalau misalnya anaknya tidak pintar matematika, itu jangan dimarahi Bapak Ibu ya. Kita lihat nih, mereka minatnya lebihnya kemana? Misalnya yang tidak pintar matematika, tapi dia lebih pintarnya ke olahraga Pak ya. Nah itu yang kita kembangkan, itu yang kita tebalkan garisnya, seperti itu ya. Jadi sekarang kita kurangilah. Mudah-mudahan kita kalau kurang-kurangin buku, kurang-kurang tensi darah kita juga tidak naik ya Pak ya. Selama ini kalau marah-marah sama anak langsung ya Pak ya, tensinya langsung naik ya. Belum kalau mikirin cicilan juga gitu ya. Terus marah-marah di rumah, marah sama anaknya, di sekolah marah sama anak muridnya. Nah sekarang kita belajar melakukan perubahan untuk menghadapi anak itu dengan bahasa yang halus ya Bu ya. Posisi kontrol kita tadi sebagai apa? Manager. Nah, mudah-mudahan dengan perubahan ini gaya bahasa kita sudah berubah, gestur tubuh kita juga sudah berubah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Ya Bapak Ibu ya, amin ya. Nah, kemudian yang kita lanjutin budaya positif yang kedua, yaitu keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan aturan kelas? Kira-kira Bapak Ibu paham nggak sih? Tahu nggak apa sih keyakinan kelas? Kenapa bukan aturan? Kalau zaman dulu kita tahunya apa Bu? Aturan apa keyakinan zaman dulu? Aturan ya. Tahunya aturan ya. Nah kenapa sekarang harus diubah keyakinan bukan aturan? Ada yang bisa dijelaskan? Kira-kira nih apa nih? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Dari tadi yang sudah saya kasih pemahaman. Kenapa? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Kenapa harus keyakinan kelas bukan aturan kelas? Bapak bisa menjelaskan sedikit Pak? Ya karena apa yang kita terapkan di dalam kelas, ya kenapa kalau disebut tidak kelas? Ya karena peraturan yang ada di kelas itu semua harus kita jalankan semua, kita jalani apapun yang ada di dalam kelas, ya kita harus jalankan. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Mulyadi. Ya bisa ya, benar sekali ya. Memakai kelas pembuatan kelas. Ibu bisa silakan Ibu. Antara keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan itu menurut pendapat saya itu dari hati nurani kita. Kita yakin istilahnya bisa. Tapi kalau peraturan itu kan istilahnya secara global. Kalau keyakinan itu secara pribadi. Nah, karena dengan keyakinan ada ini percaya bisa melaksanakan peraturan. Jadi kalau keyakinan itu dari pribadi, dari keyakinan kita masing-masing. Kalau peraturan karena itu yang membuatkan pemerintah bisa, tapi kan keyakinan tidak bisa dibuat-buat. Terima kasih. Ya, betul sekali. Terima kasih Ibu. Betul sekali ya. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Karena itu keyakinan itu kita buat dengan kesepakatan bersama. Keyakinan itu diharapkan tumbuh dari hati nurani sendiri, timbul dari diri sendiri, bukan karena paksaan. Tapi kalau dulu yang namanya aturan, kita masuk sekolah sudah terlihat di tulisan peraturan sekolah, misalnya ya, peraturan sekolah SD 1 tahun lebar, seperti itu. Peraturan itu sebenarnya cuma satu arah, ya kan? Misalnya cuma peraturan kelas, itu hanya gurunya saja yang membuat peraturan. Kadang kita yang mau melakukan atau melakukan peraturan tersebut kadang merasa terpaksa, tidak sesuai dengan hati nurani kita, itu peraturan. Tetapi kalau keyakinan itu dibuat dengan kesepakatan bersama. Jadi warga sekolah misalnya di kelas, keyakinan kelas, jadi anak-anak ini kita libatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi diharapkan kalau misalnya dilibatkan dalam keyakinan kelas, karena itu dibuat bersama-sama, kesepakatan bersama-sama, diharapkan juga anak mau melakukannya bersama-sama. Jadi tanpa ada paksaan, tanpa ada teguran lagi nih dari Bapak Ibu. Nih kamu baca nih peraturan kelas kita, nggak usah begitu lagi kalau sudah bikin keyakinan kelas, karena yang dibuat juga kan anak itu juga yang membuat. Seperti itu ya. Nih, pembentukan keyakinan kelas itu seperti apa? Bersifat abstrak yang pertama. Jadi apapun bisa. Dan kemudian
keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, menyeluruh. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Nih pembedanya dengan peraturan. Misalnya peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dulu peraturan seperti itu ya. Nah sekarang diubah, kalau dalam keyakinan itu tidak bisa menggunakan bahasa yang negatif. Tidak boleh. Itu seolah-olah kan memang memaksa. Kamu tidak boleh seperti itu. Nah digantilah dengan bahasanya langsung membuang sampah pada tempatnya. Kita hilangkan dengan kata-kata yang tidak boleh itu. Karena kata-kata yang seperti itu seolah-olah memang benar-benar memaksa anak itu. Tapi kalau dengan kata-kata membuanglah sampah pada tempatnya, nah itu dengan kalimat yang positif. Kemudian yang selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak usah panjang-panjang. Buanglah sampah pada tempatnya, kemudian nah nggak usah panjang-panjang. Penting intinya saja. Nggak usah buanglah sampah pada tempatnya. Tong sampah berwarna hijau, kemudian kamu buang di belakang kelas 1 di pojok ujung sana ada tempat sampah, kamu buang sampah air. Nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu. Kalimatnya yang sederhana saja. Buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kalau misalnya sesuai dengan kondisi kelas, kalau misalnya buanglah sampah pada tempatnya di kelas kita ini aja, kita siapkan kotak sampah di kelas. Jangan kita buat keyakinan kelas buanglah sampah pada tempatnya, sampahnya nggak ada sampah, bingung kan? Tidak sesuai dengan kondisi kelas kita kan? Nah jadi kita membuat keyakinan kelas itu yang bisa diterapkan sesuai dengan kondisi kelas kita, sesuai dengan kondisi sekolah kita. Misalnya seperti itu. Misalnya kalau misalnya anak nih sekolah harus memakai sepatu, tidak boleh dilepas. Tapi kondisi sekolah kita kalau musim hujan becek nggak Bapak Ibu? Becek. Jadi kalau misalnya di kelas anak tidak memakai sepatu itu harus dimaklumi tidak? Dimaklumi ya Bapak Ibu ya, karena sesuai dengan kondisi sekolah kita. Kalau becek, semua anak-anak pakai sepatu masuk ruangan kelas, kelasnya menjadi apa? Kotor. Dan itu membuat kita tidak nyaman belajarnya. Jadi kalau misalnya berkaitan kelas itu harus sesuai dengan kondisi kelas kita atau sekolah kita. Kemudian selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah di sini tadi, kalau misalnya tidak dilibatkan itu namanya peraturan. Memang sudah ada peraturan sebelum masuk kelas, masuk sekolah sudah tertulis, terpampang tuh peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama. Jadi anak-anak itu kita libatkan. Ayo anak-anak, hari ini kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Kira-kira nih keyakinan apa nih yang harus kita terapkan di kelas dan harus dilaksanakan bersama-sama sesuai dengan kesadaran kita masing-masing. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi anak itu harus dilibatkan. Jadi belajar sekarang. Jadi kalau misalnya buat keyakinan kelas, buat peraturan kelas, itu jangan kita sendiri yang buat. Harus ajak teman-teman, ajak anak-anak. Jadi anak-anak kalau misalnya melanggar tuh peraturan atau keyakinan kelas itu, dia sadar, oh iya nih, saya pun yang buat juga di situ. Kan sudah disepakati bersama-sama. Masa iya saya mau melanggar? Nah, mudah-mudahan di situ dia sudah mulai menyadari sendiri tanpa kita ada paksaan, tanpa kita tegur, dia sudah sadar sendiri untuk melakukan peraturan yang kita buat menjadi keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini yang terakhir adalah budaya positif segitiga restitusi. Nah, ini tadi adalah tahapan-tahapan bagaimana kita menghadapi anak yang mempunyai permasalahan. Apa sih segitiga restitusi itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, budaya yang ketujuh ini adalah segitiga restitusi namanya. Jadi di sini kita melakukan dialog kepada anak murid kita yang melakukan kesalahan, yang mempunyai permasalahan. Ada 3 tahap Bapak Ibu di sini segitiga restitusi. Yang pertama adalah stabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas itu seperti apa? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kadang kita tidak tahu nih yang benar itu apa sih, tanpa kita tahu salahnya dulu ya Bapak Ibu ya. Kadang kita kalau misalnya sudah menuju
membujuk anak itu kita pengennya anak itu benar semua, ya. Kita nggak mau tuh anak itu melakukan kesalahan. Sebenarnya kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Ada proses pembelajaran di dalamnya. Nah, kalimat-kalimatnya nih untuk menstabilkan identitas untuk menghadapi anak. Kita ajak anak itu bicara, berdialog. Kita gunakan kalimat-kalimat seperti ini contohnya. Berbuat salah itu wajar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian bisa, tidak ada manusia kok yang sempurna. Ibu juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kadang kalau misalnya ada anak yang berantem, langsung ya, siapa yang salah? Siapa yang bikin masalah tadi? Itu, oh kamu ya? Kamu yang bikin masalah ya? Kamu apain teman kamu seperti itu? Kadang kita langsung mencari nih, siapa yang salah dalam permasalahan ini. Nah, di sini kita belajar. Kita tidak akan mencari siapa yang salah di sini, tetapi kita akan mencari solusinya untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, misalnya ada anak yang mengganggu temannya, ada anak yang diganggu temannya, kemudian yang diganggu ini marah kepada teman yang mengganggu. Dia wajar melakukan hal seperti itu. Mana ada sih mau yang dicubit, misalnya ya, yang dipukul temannya. Kamu wajar kok merasa begitu. Kamu wajar kok marah-marah sama temannya. Nah, seperti itu. Tapi kita harus berbangga karena dia tidak melakukan hal yang lebih-lebih. Misalnya sampai balik memukul, misalnya seperti itu ya, dengan kekerasan yang lebih. Nah, itu kalimat-kalimat yang nanti kita pakai untuk menstabilkan identitas. Belajar ya Bapak Ibu ya, kita belajar semua ya, melakukan perubahan untuk menyelesaikan masalah kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa diterima dengan baik. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini tahapan segitiga restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi kebutuhan dasar manusia ya. Jadi setiap perilaku, setiap apa yang dilakukan anak-anak itu sebenarnya mereka mempunyai kebutuhan tertentu. Kadang seperti tadi ya Bapak ya, misalnya dia ributnya di kelas, ganggu temennya. Sebenarnya bukan karena dia saking nakalnya, tetapi kadang dia memang butuh perhatian. Mungkin di rumah dia tidak diperhatikan, dia cari perhatian di sekolah. Dia sering ganggu temennya, sering ganggu narik-narik buku temennya. Kadang itu sebenarnya bukan nakal sebenarnya, tapi dia butuh perhatian, dia mempunyai kebutuhan sebenarnya, kebutuhan tertentu. Nah, kalimatnya seperti apa sih kalau validasi tindakan yang salah ini untuk menghadapi anak? Yang pertama nih, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya Bapak Ibu ya, jadi ya tadi anaknya tidak pakai batik, jadi langsung dimarahin Pak ya. Kamu bilang apa? Kamu salah seragam. Nah, harusnya kamu punya alasan dong, kenapa kamu tidak memakai seragam batik hari ini. Nah, harusnya seperti itu ya Pak Ibu ya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari ini. Nah, misalnya ini tadi dia mengganggu temannya, dia diganggu temannya, tetapi dia balas marah-marah. Sebenarnya dia bisa melakukan dengan memukul kembali, tetapi dia tidak, dia hanya marah-marah saja. Padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari ini. Nah, kita kasih penguatan dulu, ya, penguatan terhadap anak-anak. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, dia marah kepada temannya karena temannya mengambil bukunya, tapi dia mempertahankan bukunya itu. Nah, itu nggak apa-apa. Dia patut bangga karena dia mempertahankan apa yang dia miliki, karena posisi kontrol itu ada di diri kita sendiri, tidak boleh dikontrol dengan orang lain. Nah, kita masuk juga kan yang tadi ya, di posisi kontrol kita ya. Kemudian selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi bersama dia. Nah, mempertahankan yang penting bagi. Seperti posisi kontrol tadi yang genggaman tangan, apakah bisa dibuka ataukah tidak, itu posisi kontrol penuh ada pada diri kita. Walaupun itu dibujuk, walaupun itu dipaksa, itu semua ada di diri kita sendiri, posisi kontrolnya. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita kaitkan lagi dengan keyakinan kelas tadi. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi
Kita termotivasi melakukan sesuatu itu karena motivasi intrinsik dari dalam, karena kesadaran sendiri, bukan paksaan, bukan mengharap imbalan atau penghargaan, bukan karena takut dihukum atau takut saya tidak merasa nyaman nih kalau saya tidak melakukan ini, bukan seperti itu, tetapi diharapkan motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dirinya sendiri. Contohnya nih, kalau misalnya dia sudah melakukan kesalahan, kita tadi sebenarnya sudah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Nih, apa keyakinan kelas kita? Misalnya dia tidak memakai atribut tadi ya. Apa keyakinan kelas kita? Memakai seragam lengkap Bu. Misalnya, kan kamu sudah tahu nih keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang disepakati bersama? Kedisiplinan Bu. Misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya tidak memakai atribut, itu artinya tidak disiplin ya. Nah, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, seperti apa nih gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Seperti apa? Yang nyaman Bu, terus yang menyenangkan, yang rapi. Nah, kita beri penguatan. Jadi kalau misalnya anak-anak memakai seragam lengkap, seragam rapi, melihatnya kan enak sih nak ya. Jadi kita kalau misalnya belajar juga, kalau pandangan kita nyaman, pandangan kita indah, pembelajaran juga kan menyenangkan, bersemangat. Kalau misalnya seragam anaknya ada yang robek, seragam anaknya ada yang kotor, topinya juga sudah robek, itu kadang menarik perhatian tidak Bu? Menarik perhatian Bapak Ibu ya. Jadi kadang anak, ih topi kamu sudah jelek, itu malah jadi bahan ejekan mereka, bahan munculnya permasalahan-permasalahan baru. Kalau misalnya temennya ada yang atributnya tidak lengkap, kamu atributnya lengkap semua, kamu tidak memakai dasi, nah itu muncul. Jadi diusahakan ada keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu kita belajar semua ya, di kelas kita belajar keyakinan kelas dan kita buat bersama-sama anak, bukan Bapak Ibunya sendiri yang buat, tetapi bersama-sama anak. Kemudian kamu ini menjadi orang seperti apa? Nah, kalau misalnya kamu ini menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang pintar Bu, yang rapi. Kita kembali lagi ke kelas kita yang sudah kita buat. Gimana Bapak Ibu? Sudah agak-agak terbuka nggak ya pemikirannya ya? Oh ternyata saya sendiri begitu Bapak Ibu. Setelah belajar budaya positif kurang lebih 2 bulan nih di pendidikan guru penggerak ini, alhamdulillah sedikit-sedikit lah Bu ya, kita pelan-pelan. Oh ternyata begini loh hadapi anak. Nggak boleh, posisi kontrolnya kita nggak boleh jadi penghukum ternyata. Jadi kita belajar posisi kontrol itu harus menjadi manajer. Kita bisa menjadi teman untuk anak-anak, kita bisa pantau anak-anak, kemudian kita buat anak-anak merasa besar. Itu kita kondisikan dalam sebuah kontrol kita sebagai manajer di situ ya. Jadi kita berusaha sekarang tidak lagi menghukum anak-anak tanpa melihat alasannya dulu, tanpa melihat kenapa sih kamu melakukan hal itu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, mulai terbuka ya pikirannya ya. Ya Pak Irfan ya. Semangat teman-teman, semangat pagi. Pagi. Iya, walaupun sudah agak siang ini ya. Kayaknya ya sudah jam berapa sih ini? Jadi sudah agak ini ya. Udah oleh ya Ibu Irfan ya. Tapi tetap semangat ya. Semangat yang pastinya semangat untuk melakukan perubahan kepada anak didik kita ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan, mungkin ini saya juga masih tahap belajar ya Bapak Ibu. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi kepada anak. Jadi ini kasusnya dia tidak pekerjaannya di kampung teman. Coba. Ibu tadi biasa orang di kelas katanya ibu bisa mana ya? Di sini ada penerapan segitiga restitusi. Jadi ceritanya kasusnya pemainnya mencontek pekerjaannya dan sifat marah-marah kepada temannya. Kamu marah dari besar. Jika ibu ada di posisi kamu, pasti ibu juga akan melakukan hal yang sama. Iya Bu. Kemudian apa yang kamu lakukan terhadap aku? Saya marah-marah dengan anak Ibu. Waktu pertanyaan seperti ini, gunakan validasi tindakan yang salah. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya ya? Iya Bu, saya bersusah payah dan mikir untuk menyelesaikan tugas saya. Tetapi akan
keyakinan yang sudah dibuat. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, dulu kamu tidak sudah. Saya ingin bertanya sesama teman Bu. Iya, betul. Dulu kamu saling menghormati sesama teman. Itu penting tidak? Penting Bu. Baik, saat itu menurut kamu lebih keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu sedia untuk kebaikan masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan belajar lebih sabar dan mengenalkan amalan jika ada teman yang mengerjakan pekerjaan saya. Saya akan melaporkan kepada guru. Tidak tepat sekali dengan kamu. Coba tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara Nurul Asyifa, kelas 6 dari SDN 1 Taman Lebar. Terima kasih kepada Ibu Guru Lina. Saya sangat senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Guru Lina untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Nah, di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi tahapan segitiga restitusi. Memang kita Bapak Ibu guru ini diharapkan memang bisa lebih sabar. Memang guru SD ini super power ya, maksudnya tugasnya harus tugasnya banyak. Jadi harus coba bisa ya. Kita bisa jadi apa Pak Yusra kemarin tukang sapu ya Pak ya? Bukan, guru SD gitu ya katanya ya. Nah ini tadi apakah Bapak Ibu psikolog? Bukan, guru SD. Ternyata tugas kita guru SD ini banyak sekali. Kita harus serba bisa. Bisa jadi pengasuh, bisa jadi tukang sapu, bisa jadi guru BK, psikolog. Nah, jadi kita belajar untuk menerapkan budaya positif segitiga restitusi tersebut. Pelan-pelan Bapak Ibu ya, kita sama-sama belajar. Kita rubah nih paradigma pembelajaran yang dahulu itu ternyata banyak yang keliru ya Bu ya. Semua kontrol biasanya ada pada guru. Murid itu harus apa kata guru harus begini. Maunya guru ternyata tidak bisa seperti itu. Ternyata harus apa maunya murid itu yang kita ikuti, tetapi kita tuntut ke jalan yang lebih baik. Nah di sini juga ada contoh pembuatan keyakinan kelas. Nanti belajar ya Bapak Ibu di kelas masing-masing. Apa sudah diambil nih Bapak Ibu ya? Kelas ya keyakinan kelas? Belum ya? Nah nanti kita belajar. Ini sedikit contoh. Kalau misalnya memang masih ada kurangnya nanti kita tambah sama-sama ya Bapak Ibu ya. Saran dan kritiknya juga ya Ibu. Di sini juga saya masih belajar. Kita sama-sama belajar ya. Nah ini salah satu contoh pembuatan pembuatan keyakinan kelas. Jadi anak murid ini kita libatkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Alhamdulillah, saya luar biasa. Alhamdulillah hari ini anak-anak sehat semua, berseri-seri mukanya. Tetap semangat. Tetap semangat.
mandiri dan bertanggung Nah, di sini keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama, ya. Kenapa bukan aturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama, kita yakini bersama-sama, dan kita laksanakan bersama-sama. Diharapkan dalam pelaksanaan keyakinan kelas itu tumbuh dari kesadaran kita sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, ya. Paham ya? Nah, di sini nanti itu bagikan kertas post-it namanya ini ya, kertas warna-warni ini adalah kertas post-it. Silakan anak-anak nanti menuliskan keyakinan kelas apa yang harus ada di kelas kita ini, ya. Satu anak nanti ibu kasih satu kertas post-it dan silakan tempelkan keyakinan kelas kalian di depan papan tulis ini yang sudah ibu siapkan, ya. Silakan tulis keyakinan kelas apa nih yang mau kamu buat di kelas ini supaya kelas ini menjadi aman, nyaman, tertib dalam pembelajaran.
ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Ini bersama. Jadi yang pertama, membuang sampah yang keempat, masuk dan keluar kelas dengan izin. Saya masuk dan keluar kelas dengan izin. Kemudian yang kelima, harus saling menghormati, tolong menolong, dan menghargai. Kita gabungkan jadi satu. Saling menghormati, menghargai, dan saling menolong, tolong menolong. Nah, ini kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama. Ini namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama. Harus kita lakukan bersama. Kenapa dia disebutkan keyakinan kelas? Ini karena sudah dibuat bersama, dilaksanakan bersama, dan diharapkan juga dilaksanakan dengan kesadaran sendiri. Jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya datang sekolah telat, sedangkan dia weekend, jadi tanpa harus ibu bapak guru bilang, tanpa ibu bapak guru tegur, kalian sudah ada keyakinan kelas. Jadi diharapkan seperti itu, ya. Kalian bisa punya kesadaran sendiri yang timbul dari hati kalian sendiri. Paham? Setuju dengan keyakinan kelas yang kita buat ini? Siap untuk melaksanakannya dengan baik? Keyakinan kelas kita sudah jadi diharapkan kalian benar-benar melaksanakannya dengan baik. Ada yang mau tanyakan? Ada pendapat lain lagi? Sudah cukup ya sampai sini ya. Baik, kalau sudah, bagaimana? Baik, kalau sudah cukup sampai sini, tidak ada tambahan lagi. Ibu akhiri, ibu ucapkan dulu terima kasih dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Klasisa Salsabila Azhara, kelas 6 SDN 1 Tarangan. Perasaan saya sama senang sekali diajak ibu gurunya membuat keyakinan kelas bersama. Semoga dengan adanya keyakinan kelas belajar kami bisa berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan keyakinan kelas. Mungkin ada tambahan, ada saran maupun kritik. Harus bagaimana seperti buat Bapak Ibu. Bagaimana seperti ini. Jadi kita bisa saling buka hati untuk di masa lalu, kembali ke asas ya. Jadi guru kita mengajar, mendidik utama. Jadi kita mengajar 5-25, nah cukup. Tapi di sini kembali ke asas, kembali kita produktif, menyenangkan ya. Jadi kalau bisa kita balik nanti 5 ikut guru penggerak ya. Lebih semangat ya. Tadi aku pantau dari tadi, memang ada dokter karena ada sebutannya nanti waktu rapat dari murid di SD yang lain. Cara pempolisan juga ada guru penggerak, ini kan nggak diterapkan ya, diterapkan. Jadi mereka masih kayak hukuman militer. Jadi anak salah itu dihukum di halaman. Nah itu. Jadi ini betul-betul sangat istilahnya baik untuk diterapkan. Jadi memang kita tuh butuh kesabaran, ketabahan,
sehat ya Pak Mus ya, semuanya ya. Namanya kita menghadapi tadi lagi asap, asif, asup. Ya kembali lagi di situ. Di situ ya Pak Bu ya. Jadi walaupun ada permasalahan di rumah, tinggalkan dulu. Di sekolahan kita sifatnya tugas. Jadi ini betul-betul membuka lagi nih kuliah ya. Terima kasih. Dan kalau Bapak Ibu masih ADUT itu, kalau Bapak Ibu membuka modul profesional guru itu tak ketuk hatinya. Jadi saya baca semua, memang terbuka hati saya. Tapi selama ini saya jadi guru belum apa-apanya. Jadi ya marilah walaupun saya di umur di penghujung yang mau pensiun, ya insya Allah lah ya. Ilmu-ilmu ini saya bisa terapkan, misalnya walaupun di rumah karena saya masih punya anak-anak kecil, cara kembali lagi ke asal-asal asli itu intinya. Terima kasih betul membuka sama sekali, dan insya Allah teman-teman yang lain bisa terinspirasi dengan ilmu-ilmu seperti ini ya, dan bosan-bosan untuk memberikan ilmu kepada teman-temannya. Tetap semangat, semoga sukses. Amin. Terima kasih sekali Bu Jasmia. Jadi benar sekali ya Bapak ya. Mungkin zaman dulu kita memberikan belajar. Zaman dulu ya Pak Atiman ya, zamannya Pak Atiman Bu Jas. Kalau saya malah diajarin dulu ya. Masih terngiang sekali yang namanya dipukul pakai penggaris. Kadang penggaris itu sampai patah ya Pak ya. Nah betul sekali. Sampai patah penggaris, kemudian dilempar pakai kapur ataupun penghapus. Tahu-tahu seletak gitu dari sampai kepala. Apa kita tahu apa sih sebenarnya salah kita, gitu kan ya? Kadang sebenarnya karena kita tidak memperhatikan guru. Karena zaman dulu monoton guru yang punya kontrol, dia sistem ceramah. Jadi anak murid harus bisa dan harus memperhatikan guru semua di depan, ya kan? Jadi guru yang aktif zaman dulu ya. Nah sekarang itu ternyata yang harus lebih aktif itu adalah peserta didik kita. Kita ini cuma sebagai fasilitator, sebagai pembimbing dan penutur itu tadi. Jika anak murid kita agak melenceng dari jalannya, kita luruskan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya anak sudah melakukan hal-hal yang buruk, kita beri penguatan yang baik-baik kepada anak didik. Jadi kita sama-sama yang belajar pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, dan kita sama-sama saling mengingatkan ya Pak ya. Jadi kalau misalnya nanti ada teman, ada anak murid yang melakukan kesalahan, Bapak gurunya langsung, sini kamu, dijemur kamu di selama 1 jam karena kamu tidak memakai atribut di sekolah. Nanti teman yang lain kalau bisa saling mengingatkan, Pak tidak boleh seperti itu lagi. Ternyata posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Ayo kita panggil anak itu, kita duduk berdua, kita ngobrol mata dulu kepada anak itu. Kita tanya dulu, kita dekati dulu, kita rangkul. Kamu melakukan kesalahan ini seperti apa? Kenapa? Pasti ada alasannya. Jadi kita sama-sama pelan-pelan saling dukung ya Bapak Ibu ya, saling support ya, kita saling motivasi. Kebiasaan yang dulu namanya sudah kebiasaan, sudah budaya. Kadang-kadang sesuatu hal yang sudah jadi kebiasaan itu sulit untuk dia rubah. Satu lagi sebenarnya ini adalah contoh budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah kita. Ini sedikit saya sudah belajar menerapkan satu contoh budaya positif yaitu Jumat Seni. Jadi setiap Jumat itu saya melakukan Jumat Seni. Di sini anak-anak bisa mengeksplor dirinya, minat bakat mereka bisa dia keluarkan, Kadang anak kita karena dari dulu guru ini lebih senang karena sama anak yang akademiknya bagus. Kadang anak yang tidak akademiknya bagus, kadang dia merasa rendah diri ya Bu ya, rendah diri, malu. Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak mau berteman dengan mereka karena mereka anaknya pintar-pintar, saya nggak pintar. Ternyata itu harus bilang, karena aku punya minat dan bakat mereka masing-masing. Di sini saya belajar menerapkan budaya positif. Nanti kita terapkan sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya anak melakukan salah satu contoh budaya positif.
sampaikan di kelas kami. Kami bisa menunjukkan minat bakat kami dan mengembangkannya menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Bapak Ibu. Jadi mulai tahun ajaran baru ini kita belajar sama-sama menerapkan budaya-budaya positif yang mendukung anak-anak supaya mereka bisa lebih mengeksplor minat bakat mereka ya Bapak Ibu ya Ibu ya. Mohon izin nanti tahun ajaran baru kita sama-sama ya Bapak Ibu ya. Nanti kita adakan Jumat seni, bisa Jumat religi, bisa Jumat kuliner, atau dan juga Jumat bersih dan sehat. Nanti kita sama-sama, kita saling kolaboratif, kita saling support, kita saling mengingatkan, kita sama-sama untuk menerapkan hal-hal baik untuk peserta didik kita. Nah, mungkin kita sudah di penghujung kegiatan ini Bapak Ibu. Bagaimana perasaannya? Ya, silakan Bunda. Yang jelas kita termotivasi dengan adanya guru penggerak. Bagaimana? Ibu ada tambahan lagi? Cukup? Ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu kita bismillah memulai perubahan baru untuk peserta didik kita yang lebih baik lagi. Kita sama-sama kolaboratif, sama-sama bekerja sama-sama saling support, saling bantu ya melakukan perubahan menjadi lebih baik lagi. Mungkin hanya itu saja Bapak Ibu, semoga sedikit pemahaman penjabaran materi yang saya pelajari di guru penggerak ini bisa memberi inspirasi, bisa memberi manfaat, menambah ilmu untuk Bapak Ibu. Kita belajar sama-sama, memberikan perubahan kepada peserta didik kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah sikap yang telah saya lakukan. Dan saya akhiri, sebelumnya saya tutup dulu deh, tadi saya buka dengan pantun ya. Saya tutup lagi dengan sebuah pantun. Boleh ya Bapak Ibu? Kayaknya udah ngantuk sekali. Boleh ya? Berkolaborasi bersama rekan, saling support supaya lebih aktif. Ayo bersama melakukan perubahan untuk menerapkan budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas kerjasamanya. Sebelum saya tutup, kita sama-sama mengucapkan guru penggerak ya. Nah, kalau misalnya saya bilang salam guru penggerak, jawabnya apa? Bergerak, menggerakkan. Iya. Kita mulai ya. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.